Spiritual narsistik adalah kondisi ketika seseorang menggunakan nilai-nilai spiritual, keagamaan atau kebatinan bukan sebagai alat untuk memperbaiki diri, melainkan sebagai alat untuk meninggikan ego. Secara lahiriah, orang ini tampak religius, bijak, tenang, atau seolah sudah tinggi tingkat kesadarannya. Namun secara batin, pusat dari semua aktivitas spiritualnya tersebut bukanlah kerendahan hati, melainkan rasa keakuan yang sangat kuat. Berikut 7 ciri spesifik individu dengan kecenderungan spiritual narsistik. Yang pertama, merasa tingkat kesadarannya lebih tinggi dari orang lain. Individu ini meyakini bahwa cara berpikir, cara memaknai hidup, dan cara beragamanya sudah berada di level yang lebih maju dari orang lain. Keyakinan ini bukan sekedar rasa percaya diri, ia disertai penilaian diam-diam bahwa kebanyakan orang masih dangkal, belum paham, atau terlalu terikat pada dunia. Yang kedua, sulit menerima kritik meski mengaku rendah hati. Secara lisan ia sering berbicara tentang keikhlasan dan keterbukaan, namun ketika pemikiran atau sikapnya dikritik, respons batinnya defensif. Kritik dianggap sebagai tanda bahwa orang lain belum cukup bijak, bukan sebagai bahan introspeksi yang setara. Yang ketiga, menggunakan bahasa spiritual untuk membenarkan diri. Setiap sikap, keputusan, atau pendapatnya dibungkus dengan istilah keimanan, kebijaksanaan, atau ketenangan batin. Bahasa ini berfungsi sebagai tameng, agar dirinya tampak selalu benar, sekaligus membuat orang lain ragu untuk mempertanyakan. Yang keempat, merasa tidak perlu belajar dari orang tertentu. Ia secara selektif menentukan siapa yang pantas didengar. Orang yang dianggapnya belum sadar, otomatis diposisikan lebih rendah, sehingga pandangan atau pengalaman mereka dianggap tidak relevan, meskipun sebenarnya bernilai. Yang kelima, tenang di permukaan tapi mudah tersinggung di dalam. Penampilan luarnya sering terlihat kalem dan terkendali, namun ketika harga diri spiritualnya terusik, muncul rasa kesal, kecewa, atau marah yang disimpan rapi. Emosi ini jarang diakui sebagai ego, melainkan dianggapnya sebagai reaksi wajar. Yang keenam, lebih sibuk menilai kesadaran orang lain daripada membenahi diri. Perhatiannya sering tertuju pada kesalahan pola pikir, sikap, atau ketidaksadaran orang lain. Sementara refleksi jujur terhadap motif batin sendiri cenderung dihindari karena merasa dirinya sudah berada di jalur yang benar. Dan yang ketujuh, merasa istimewa karena spiritualitasnya. Spiritualitas tidak lagi menjadi proses membumi, melainkan jadi identitas yang membuatnya merasa unik dan berbeda. Ada kepuasan batin tersendiri saat dianggap bijak, dalam, atau lebih tercerahkan, meskipun tidak diakuinya secara terang-terangan. Ketujuh ciri ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan pada spiritualitas itu sendiri, melainkan pada ego yang menyusup secara halus dan menjadikan spiritualitas sebagai alat penguat rasa aku lebih dari yang lain. Pada dasarnya spiritualitas sejati bertujuan untuk mengecilkan ego, menyadarkan keterbatasan diri, dan memperluas empati terhadap sesama. Spiritual narsistik justru melakukan kebalikannya. Spiritualitas dipakainya untuk memperkuat rasa superior, rasa paling benar, paling sadar, paling paham kebenaran hidup. Di sini ajaran spiritual berubah fungsi dari sarana pembebasan batin menjadi alat pembenaran diri. Individu dengan kecenderungan ini biasanya merasa dirinya lebih terbangun dibanding orang lain. Ia menganggap pemikiran, keyakinan, dan pandangan hidupnya berada di level yang lebih tinggi. Akibatnya, orang lain dipandang sebagai belum sadar, belum paham, terlalu duniawi, atau terlalu dangkal. Penilaian ini sering muncul secara halus, terselubung, dan dibungkus dengan kata-kata yang tampak bijak, padahal intinya adalah merendahkan. Dalam spiritual narsistik, kebutuhan untuk diakui tetap sangat kuat. Pengakuan ini tidak selalu berbentuk pujian langsung, tetapi bisa berupa rasa ingin dianggap sebagai orang yang paling tenang, paling ikhlas, paling bijaksana, atau paling dekat dengan Tuhan. Ketika pengakuan ini tidak didapat,
muncul kekecewaan, kemarahan tersembunyi, atau perasaan tidak dihargai, meskipun secara lisan orang tersebut mengaku sudah lepas dari ego. Masalah utama dari spiritual narsistik adalah ketidaksadaran terhadap ego itu sendiri. Ego tidak dihapusnya, tetapi hanya berganti pakaian. Jika sebelumnya ego muncul dalam bentuk ambisi duniawi, kini ia muncul dalam bentuk kesolehan, kebijaksanaan, atau klaim kedalaman batin. Orang tersebut tidak menyadari bahwa rasa "aku sudah di atas" adalah ego yang sama, hanya lebih halus dan sulit dikenali. Secara psikologis, spiritual narsistik sering berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri. Ketika seseorang merasa rapuh, kosong, atau tidak aman secara batin, spiritualitas dijadikan identitas baru yang memberikan rasa istimewa dan aman. Dengan merasa lebih suci atau lebih sadar, ia tidak perlu lagi berhadapan dengan luka batin, rasa takut, atau kelemahan diri yang belum terselesaikan. Dalam relasi sosial, spiritual narsistik cenderung menciptakan jarak emosional. Orang lain tidak diperlakukan sebagai sesama manusia yang setara, melainkan sebagai pihak yang harus disadarkan, dibimbing, atau secara diam-diam dihakimi. Empati sejati melemah, karena fokus utamanya bukan memahami orang lain, melainkan mempertahankan citra diri sebagai pribadi yang unggul secara batin. Hal yang paling berbahaya dari spiritual narsistik adalah ilusi kemajuan diri. Individu merasa dirinya terus berkembang secara spiritual, padahal yang berkembang hanyalah kemampuan menyembunyikan ego. Ia jarang melakukan refleksi mendalam terhadap niat batin, karena merasa sudah berada di jalur yang benar. Kritik dianggap sebagai serangan dari orang yang belum paham, bukan sebagai bahan evaluasi diri. Spiritual narsistik bukan berarti seseorang berpura-pura religius atau sepenuhnya tidak tulus. Dalam banyak kasus, niat awalnya memang ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Namun tanpa kesadaran yang jujur dan kerendahan hati yang konsisten, spiritualitas bisa diserap oleh ego dan dipakai untuk memperkuat identitas palsu. Spiritualitas yang sehat selalu ditandai oleh kesadaran bahwa diri ini terbatas, mudah salah, dan selalu dalam proses belajar. Sebagai penutup, spiritualitas yang seharusnya menipiskan keakuan justru bisa menjadi cara paling elegan untuk memoles ego agar tampak suci, tenang, dan sulit disentuh kritik. Di titik ini, ego tidak lagi berteriak lantang, tetapi berbisik sopan sambil mengenakan jubah kebijaksanaan. Fenomena ini mengingatkan bahwa kedalaman batin tidak diukur dari seberapa sering seseorang merasa lebih sadar, melainkan dari seberapa jarang ia merasa perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ironisnya, spiritual narsistik justru hidup dari perbandingan itu. Ia membutuhkan orang lain tetap terlihat belum sampai, agar identitas dirinya sebagai sosok yang sudah paham bisa terus bertahan. Tanpa disadari, ketenangan yang dipamerkan berubah menjadi panggung dan kebijaksanaan menjadi aksesori. Pada akhirnya, spiritual narsistik bukan kegagalan intelektual, melainkan kegagalan kejujuran batin. Bukan karena seseorang kurang belajar, tetapi karena ia berhenti meragukan dirinya sendiri. Dan disitulah jebakan paling halus berada, yakni saat seseorang merasa tidak lagi perlu mengoreksi egonya sendiri karena yakin egonya sudah tidak ada. Sebuah keyakinan yang terdengar sangat spiritual, namun justru menandai bahwa perjalanan ke dalam diri belum benar-benar dimulai. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.